Saat ini bila berbicara mengenai perkembangan ekonomi, kita tidak jauh-jauh berbicara mengenai teknopreneur. Memang perkembangan dunia startup saat ini di Indonesia semakin meningkat dan kehadiran inkubator bisnis teknologi pun dibutuhkan demi terciptanya perusahaan yang siap bersaing. Meningkatnya penggunaan internet di Indonesia mendorong tumbuhnya startup di negeri ini. Berawal di tahun 1998, beberapa startup diciptakan dan meramaikan dunia internet. Sempat mengalami pasang surut karena berbagai hal, perkembangan bisnis ini akhirnya melesat di tahun 2007. Ditandai dengan hadirnya berbagai startup baru yang meramaikan industri ini. Sama seperti bisnis lainnya, startup kerap menghadapi kendala, mulai dari kebutuhan bimbingan, infrastruktur, hingga permodalan. Disinilah inkubator diperlukan untuk mematangkan startup yang baru lahir. Saat ini, ada beberapa inkubator siap memberikan pendampingan bagi startup di Indonesia. Pendiri startup bisa melakukan riset, serta memilih inkubator mana yang sesuai dengan visi dan misi. Melihat startup yang pernah diinkubasi juga menjadi salah satu pertimbangan memilih inkubator. Setelah dirasa cocok, pendiri startup bisa melamar ke inkubator yang diinginkan. Jangan lupa untuk berbenah diri terlebih dahulu, mulai dari operasional, struktur, dan konsep di masa depan. Dari sinilah, pendiri startup bisa pitching kepada inkubator sebagai tahap penentuan startup akan diterima atau tidak. Dari 10 pitching, biasanya hanya 2 startup yang terpilih. Selain melamar, inkubator juga kerap mengadakan lomba untuk memilih startup. Di ajang inilah, para pendiri startup bisa unjuk gigi, bersaing mencuri perhatian dari pihak inkubator. Kalau dibilang kriteria kami dalam memilih investasi atau inkubasi dulu ya, seperti halnya banyak investor lain sih, kita lihat memang dari entrepreneur-nya sendiri. Jadi dari orangnya, dari founder-foundernya. Jadi produknya bisa keren sekeren-kerennya, marketnya bisa gede segede-gedenya, tapi kalau foundernya memang orangnya, terutama orangnya itu kurang bisa belajar, biasanya kita agak cenderung tidak mendekat karena ini industrinya masih baru dan dinamis sekali, jadi biasanya kita lebih cari founder-founder yang coachable lah istilahnya. Banyak hal yang bisa didapatkan dari program inkubasi. Mulai dari lokasi kantor, infrastruktur kantor seperti back office operation yang terdiri dari bagian keuangan, human resources, legal dan administrasi, bimbingan secara intens untuk mengembangkan produk dan pemasaran, dan yang paling krusial, agar bisa bersaing dengan startup lain, permodalan. Program inkubasi ini biasanya berlangsung selama 6 bulan, 12 bulan, atau 18 bulan. Timbal baliknya, inkubator biasanya akan mendapatkan persen shares dari startup tersebut. Salah satu startup yang ikut program inkubasi adalah Beritagar.id, sebuah portal berita gabungan dari lintas.me dan beritagar.com. Setelah 2 tahun berdiri sendiri, startup ini dirasa perlu pendampingan inkubator untuk lebih mengembangkan perusahaan. Yang paling kelihatan tentunya investasi, dana. Karena dengan dana berarti bisa nambah orang, operasional bisa lebih baik, untuk termasuk misalnya sewa tempat yang lebih besar, terus nambah fasilitas, nambah peralatan, perlengkapan, dan sebagainya. Tapi selain itu juga faktor mentoring dalam hal marketing, dalam hal operasional, dalam hal SDM, dalam hal finance atau laporan keuangan, dan sales terutama. Jadi memang banyak faktor yang sebenarnya agak sulit kalau dikerjakan oleh pemula. Meski ekosistem startup di negeri ini belum sepesat negara berkembang lainnya, namun dengan jumlah penduduk dan pengguna internet yang ada, potensi pasar di bidang ini terbilang luar biasa. Tambah dengan adanya inkubator, maka ekosistem startup akan semakin berkembang dan tak mungkin industri ini bisa menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia. Tera Patriana, Agus Fahmi melaporkan untuk NET.